Hidup memang membingungkan. Di dalamnya banyak ketidakpastian, kesempatan, dan penyesalan. Tapi, kata Timothy Goodman, hidup adalah soal merasakan berbagai pengalaman yang ada. Hidup bukan cuma soal ngobrol dalam hati dengan diri sendiri. Kalau Anda tidak mau hadir dan memperhatikan diri Anda sendiri, lalu siapa lagi yang akan mau melakukannya? Mindfulness. Ya, kali ini kami akan membahas tentang mindfulness. Tonton sampai akhir agar Anda bisa mendapatkan manfaatnya. Kapan terakhir kali Anda dapat tertidur dengan tenang? Anda ingin istirahat, tetapi pikiran Anda tidak bisa diajak kerjasama. Ada saja hal yang tiba-tiba kepikiran, entah perasaan tentang masa lalu atau kekhawatiran soal masa depan. Secara sederhananya, memikirkan sesuatu yang sebetulnya jauh di luar kendali Anda. Setelah berjam-jam mencoba tidur, energi Anda habis, spray berantakan, bantal dan guling tidak di posisi yang seharusnya, fisik Anda lelah, dan mental Anda juga lelah. Mungkin ini kedengarannya aneh, tapi ada orang yang kesulitan untuk hidup biasa saja. Duduk atau makan atau membaca buku atau menatap foto yang menempel di dinding rumah dengan biasa saja. Duduk tanpa memikirkan yang terjadi besok. Melihat berita tanpa menyelipkan perasaan bersalah tentang yang telah terjadi di sela-sela perkataannya. Ada orang-orang yang hidup untuk mencari kebahagiaan, tapi ada juga orang-orang yang berusaha terlalu keras untuk bahagia. Padahal kebahagiaan itu sendiri adalah mindset. Meski sumbernya bermacam-macam, ia diserap, tumbuh, dan berbuah di pikiran kita. Kita yang menentukan apakah kita mau bahagia atau tidak. Oleh karena itu, ada kalanya kita perlu belajar caranya mengendalikan diri dan pikiran, bukan pikiran yang mengendalikan kita. Kebahagiaan tidak hanya kita peroleh pada saat kita sampai pada suatu tujuan, tetapi juga di dalam perjalanan mencapai tujuan tersebut. Salah satu konsep mengendalikan diri yang bisa Anda lakukan adalah mindfulness. Mindfulness adalah konsep di mana kita fokus untuk hidup di saat ini. Bahasa kerennya, living in the moment. Tanpa berlebihan khawatir akan masa depan dan tanpa memikirkan yang sudah lewat. Hidup di saat ini juga berarti kita menikmati segala apa yang kita perbuat dan bukan hanya hasil akhirnya saja. Hidup di saat ini berarti kita mengembangkan kesadaran kita untuk membuat masa sekarang lebih nikmat dan bukan membuatnya hambar. Kita masing-masing mempunyai pilihan dari waktu ke waktu. Apakah kita benar-benar hidup dan terlibat membiarkan diri kita disentuh dan dipengaruhi atau tidak? Hidup di masa kini berarti kita mengenyahkan rasa takut dari pikiran kita. Karena ketakutan pada dasarnya adalah pikiran tentang peristiwa-peristiwa buruk yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Pikiran ini bisa melumpuhkan sampai pada suatu titik di mana kita berpikir bahwa kita tidak mungkin lagi melakukan sesuatu yang konstruktif. Mindfulness itu mengamati tanpa mengkritik. Konsep ini membuat Anda menyadari apa yang Anda lakukan tanpa membuat judge tertentu kepada diri Anda sendiri. Kalau kata Bondan Prakoso, ya sudahlah, meski begitu, ini berbeda dengan pasrah. Pada dasarnya, mindfulness memungkinkan Anda untuk menangkap energi negatif ketika sedang bereaksi dan mengumpal di kepala Anda sebelum dia sempat menjadi badai dan menjerumuskan diri Anda. Misalnya, Anda tiba-tiba kepikiran tentang keluarga Anda. Lalu, Anda berpikir bahwa, apa jadinya kalau aku lahir di keluarga yang lain? Apakah masa depanku akan lebih baik? Konsep mindfulness membuat Anda sadar bahwa hal itu bisa saja memang benar, tetapi Anda tidak perlu menjudge terhadap diri Anda sendiri. Apakah masa depanku lebih baik jika lahir di keluarga yang lain? Jawabannya, bisa iya atau bisa tidak. Kita tidak pernah tahu, tapi Anda tak perlu sepeduli itu. Fokus pada apa yang sekarang terjadi, hiduplah di momen ini. Konsepnya memang sederhana, walaupun prakteknya tak segampang itu. Untuk punya kondisi mental seperti ini, Anda bisa melatihnya secara terus-menerus. Anda bisa cari posisi yang nyaman, tarik dan hembuskan nafas perlahan demi perlahan. Rasakan tiap aliran udaranya, rongga dada yang membesar dan mengecil. Satu tarikan napas lagi, satu hembusan lagi.
fokus, dan nikmati. Lakukan ini selama 10 menit saja setiap hari. Hal ini akan melatih Anda untuk fokus pada kondisi saat ini, tanpa memikirkan yang belum ada, tanpa menyesali yang telah terjadi. Kalau Anda sudah terbiasa dan bisa mengontrol pikiran Anda, hidup Anda akan lebih damai. Dengan menerapkan sifat mindfulness, seseorang dapat mengurangi stres, meningkatkan kesehatan mental, menenangkan pikiran, membuat kita lebih menerima diri, serta membantu meningkatkan kreativitas. Pikiran Anda adalah taman, Anda adalah tukang kebun. Apa yang Anda tanam dalam pikiran Anda akan tumbuh dan berkembang. Saat Anda membiarkan kebahagiaan menguasai pikiran Anda, kebahagiaan akan mengalir seperti sungai dan mengubah hidup Anda. Semoga hal ini bermanfaat. Apabila ada saran dan masukan buat kami, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap semangat, selalu perbaiki diri. See you next time. Terima kasih.